Sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan satukan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat sore hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, Kau yang akan pimpin dan sertai ibadah kami sore hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang akan menyertai dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini maupun yang belum hadir. Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati ibadah kami hari ini Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Yesus yang menjadi kekasih kita, Yesus yang menjadi pengharapan kita. Yesus, Kau sahabatku.
Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan baik, Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang sudah menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau bawa setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Terimalah Tuhan pujian kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik menyertai kita sampai saat ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga
firman-Nya pasti akan digenapi. Amin. Bawa satu pujian, bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan.
kasih Bapa buat segala anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami setiap hari, termasuk juga kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki yang Tuhan berikan. Kami bersyukur. Terimalah puji-pujian kami ya Bapa, dan saat ini kami menyerahkan diri kami untuk kembali Tuhan bentuk. Kami mengakui, kami sadar kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kami hidup dan kesempatan, juga firman-Mu, supaya kami terus berubah, kami terus berproses bersama dengan Tuhan. Kami boleh menjadi setiap hari lebih indah di hadapan-Mu. Mari Tuhan menolong kepada hamba-Mu untuk bicara, juga menolong kepada kami semua untuk mendengar. Terima kasih, berkatilah juga anak-anak-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dan shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Hari ini kita kembali belajar dengan judul yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu gue sombong emang kenapa? Jadi ini pertanyaan ya, karena itu mesti dijawab ya. Jawabannya kalau pakai bahasa anak-anak sekarang, nggak boleh Dek, jangan Dek ya, jangan. Ya, kenapa jangan? Karena memang Tuhan tidak suka, Tuhan benci kecongkaan. Ya, mari kita akan membaca undang-undang. Saya sebut ini undang-undang dasar kerajaan surga. Ya, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. 2, 3. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ya. Oke, kenapa saya sebut ini undang-undang kerajaan surga? Ini bukan hal yang baru dicetuskan oleh Tuhan Yesus. Ini memang hukumnya kerajaan surga. Ya, perhatikan kata-kata siapa saja. Siapa saja artinya apa, Suh? Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang tidak perlu melakukan hal ini. Semuanya wajib. Semuanya dikenai hukum ini. Hukum ini berlaku di surga, juga berlaku di bumi. Buktinya apa? Buktinya ketika Lucifer, malaikat yang sebenarnya paling mulia dia, paling tinggi, tetapi karena dia meninggikan diri, dia mau menjadi sama seperti Tuhan, disembah, maka perkataan tadi berlaku, dia direndahkan. Ya, sebaliknya Allah anak, Tuhan Yesus, Allah, dia mau menjadi manusia. Dia merendahkan diri, bahkan dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan taat sampai mati di kayu salib. Maka firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu kepadanya diberikan nama segala nama. Ya, semua harus tunduk kepada nama Yesus. Yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, semua tunduk kepada nama Yesus. Karena apa? Karena dia merendahkan diri, maka dia ditinggikan. Ya, nah, saudaraku, ungkapan ini bukan hanya dicatat di Perjanjian Baru, tetapi di Perjanjian Lama juga ada. Ya, mari kita membaca ya, Yesaya 2 ayat yang ke-12. Kita baca saja yang kuning ya Ibu Bapak ya. Coba kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tuhan melawan semua yang congkak dan angkuh,
Yang meninggikan diri akan direndahkan. Oke, cukup. Ya. Jadi Tuhan dikatakan melawan semua yang congkak dan angkuh. Ya, yang meninggikan diri akan direndahkan. Ini konteksnya apa? Nah, konteksnya kalau kita mau lihat ya, coba kita lihat sekarang pasal 2 masih ayat 6. Konteksnya adalah ini adalah nubuat Tuhan untuk orang Israel bahwa mereka akan dibuang. Ya, kita baca yang kuning ya. Sungguh telah kau buang umatmu keturunan Yakub, sebab negeri mereka penuh dengan tenung dan sihir, penuh berhala. Mereka sujud kepada buatan tangannya sendiri. Manusia ditundukkan, orang direndahkan. Amin. Ya, cukup. Jadi konteksnya Tuhan bicara bahwa Tuhan akan membuang Israel, keturunan Yakub. Mereka akan diserahkan kepada musuhnya yang dalam penggenapan sejarah sudah terjadi ya. Mereka diserahkan kepada bangsa Asyur. Kenapa? Saudara? Karena tadi dikatakan negeri mereka penuh tenung dan sihir, penuh berhala. Mereka sujud kepada buatan tangannya sendiri. Ya. Jadi konteks Yesaya pasal 2 adalah nubuat bahwa Israel akan dibuang. Ya. Dan dikatakan Tuhan melawan semua yang congkak dan angkuh. Ya. Yaitu siapa? Yang sujud kepada berhala. Kalau begitu Ibu Bapak Saudara, kita dapat membuat catatan bahwa di mata Tuhan orang congkak atau orang angkuh, orang yang meninggikan diri, orang yang sombong itu bukan hanya orang yang gila hormat. Ada kan orang yang gila hormat. Ya, pengennya dipuji, dihormati. Nanti kalau tidak dipuji, tidak diperhatikan, dia tersinggung, marah. Ya. Atau congkak, angkuh, meninggikan diri juga bukan melulu orang yang suka pamer. Tidak, tetapi di mata Tuhan, orang yang tidak mau sujud kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Yang tidak mau berbakti, tidak mau berdoa, tidak mau menaati firman Tuhan, itu congkak. Jadi Ibu Bapak, kalau kita, sekali lagi ya, kalau kita tidak mau berbakti ini, kita tidak mau sujud berbakti kepada Tuhan, kita tidak mau datang ibadah. Ya, setiap hari kalau kita bangun kita tidak mau berdoa. Ya, itu artinya kita apa, Saudara? Kita sombong, kita congkak karena kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan, kita bisa menghandle semuanya. Karena itu Ibu Bapak Saudara, mari mulai hari ini yuk, besok kalau Anda masih bangun, kalau Anda bangun berdoalah. Itu artinya Anda merendahkan diri. Bacalah firman. Itu artinya Anda merendahkan diri. Anda mau menaati, Anda mau mendengarkan Tuhan. Ya. Sebaliknya kalau tidak mau berarti kita congkak. Bahkan kalau kita renungkan kata-kata tadi, orang-orang yang tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan itu bukan hanya congkak tapi sangat congkak. Karena apa? Karena Tuhan akan melawan. Ya, Tuhan lawan, Tuhan tundukkan, Tuhan akan rendahkan. Ayo siapa yang mau direndahkan sama Tuhan? Ya, dibuat sampai wah seperti orang Israel itu jadi bulan-bulanan. Sampai hari ini orang Israel ini jadi bulan-bulanan sedunia. Ya, mereka diserang, ya orang bilang ya pantas diserang. Nanti mereka balas, wah mereka dicaci maki. Ya, karena apa Karena mereka sombong memang. Ya, nah hari ini Ibu Bapak Saudara kita akan belajar dari beberapa raja dari Raja Yosia ya. Beberapa hari ini kita sudah belajar dari beberapa raja yaitu Yoas, Hizkia, dan hari ini kita akan belajar dari Yosia. Ya, itu di depannya saya kasih angka 8, 13, 16. Itu urutannya.
Ya, Yosia ini raja yang ke-16. Ya, dan dia memerintah 31 tahun. Ya, dari perhitungan para ahli, ya, dia diperkirakan berkuasa tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi, ya. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam, ya, saya ingin menunjukkan resume dulu tentang Yosia, ya. Kenapa Yosia ini ajaib, ya? Apa ajaibnya? Namanya itu sudah dinubuatkan sebelum dia lahir, sebelum dia ada. 282 tahun sebelum dia lahir, namanya sudah disebut oleh Tuhan, dinubuatkan, ya. Dan nubuat itu ditujukan kepada Yerobeam, orang yang mengkhianati Tuhan, ya. Kenapa? Oke, cukup. Jadi tahun 930 kalau kita baca di Alkitab, ya, Tuhan berkata kepada Salomo bahwa kerajaan Israel akan dikoyakkan, ya. Dan 10 suku Tuhan berikan kepada Yerobeam kekuasaannya. Dan kepada keturunan keturunan Salomo yang namanya Rehabeam cuma dikasih 2 suku saja, ya. Yang 10 suku tetap disebut kerajaan Israel, yang 2 suku disebut kerajaan Yehuda atau di belakang hari disebut Yahudi. Ya, jadi Yerobeam ini dulunya ya anak buah lah, pegawai, ya, pegawainya Salomo. Tapi Tuhan kasih kekuasaan kepada dia. Oh, siapa enggak mau dikasih kekuasaan? Seneng tuh, ya, berkuasa. Nah, saking senangnya Yerobeam ini kemudian khawatir kalau kekuasaannya hilang, ya. Dia khawatir rakyatnya akan membelot kalau rakyatnya masih harus ibadah di kota Yerusalem. Ya, orang Israel itu kalau setiap tahun mereka mesti datang ke kota Yerusalem menyembah Tuhan di bait suci. Ya, setahun minimal 3 kali. Loh Pak, berarti ibadah mereka setahun cuma 3 kali. Yonda, setiap Sabat mereka ibadah di mana? Di rumah ibadat kalau di bacaan Alkitab kita. Ya, itu dalam bahasa aslinya ditulis sinagog atau sinagoge lah kita kalau Indonesia kan. Ya. Tapi setiap tahun 3 kali mereka datang ke sana. Nah, Yerobeam berpikir ini rakyatku kalau ke sana, wah bisa dihasut, bisa membelot. Maka kemudian dia mendirikan 2 patung anak lembu emas. Satu ditaruh di kota yang namanya kota Dan. Dan satu lagi dia taruh di kota yang namanya Bet-El. Agak konyol ya. Nama Bet-El ini kan sebenarnya dicetuskan oleh Yakub. Ya, yang waktu dia tidur beralas batu, dia dapat mimpi. Ya, ada tangga turun. Dia bilang, sungguh inilah di tempat ini rumah Allah. Tapi kemudian menjadi tempat pemujaan anak lembu emas. Ya. Nah, dari hal ini, walaupun kita fokusnya ke Yosia ya, tapi kita juga buat catatan tentang Yerobeam. Bagaimana Yerobeam ini? Yerobeam ini berkhianat kepada Tuhan. Ya, kenapa? Dia sudah dikasih kekuasaan, tapi kemudian dia justru melawan Tuhan. Dia membuat berhala. Jadi Yerobeam ini contoh seorang pengkhianat. Ya, karena apa? Karena dia sudah diberkati, tapi tidak berbakti. Saya ulangi ya, dia pantas disebut pengkhianat karena apa? Dia sudah diberkati begitu rupa tapi tidak berbakti kepada Tuhan. Malah sebaliknya murtad, melawan Tuhan. Coba kita renungkan. Kalau kita diberkati dan kita tidak mau berbakti, maka kita disebut apa? Pengkhianat. Yo, siapa mau jadi pengkhianat? Sudah dikasih berkat, enggak mau ibadah. Ya, keliru ya.
Karena itu kita belajar supaya kita jangan seperti Yerobeam ini ya. Nah, fakta yang menarik dari Yosia yang kedua, selain dia namanya sudah dinubuatkan 282 tahun sebelumnya, yang kedua yang menarik adalah Yosia adalah cucu buyut dari Hizkia. Yang 2 minggu lalu kita bicarakan dan minggu lalu masih kita ungkit ya. Hari ini kita juga akan sebut sedikit kembali tentang Hizkia. Ya. Hizkia ini sebenarnya orang yang sangat disayang Tuhan. Dia sangat diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Dia dikatakan kemana saja pergi dia selalu berhasil. Musuh-musuhnya semua dikalahkan. Asyur bisa dia kalahkan. Luar biasa hebat. Ya karena apa? Karena Tuhan kirim malaikat. Filistin dapat dia kalahkan. Ya. Apalagi dia berhasil dalam setiap pekerjaan pemerintahannya. Ya, dia memajukan ekonomi, dia memajukan pertanian, dia memajukan perdagangan. Sampai dikatakan dia punya harta sampai harus bangun gedung-gedung perbendaharaan, tempat menyimpan harta. Bahkan dia membuat infrastruktur. Ya, dia bikin kanal dan dia bikin ya kalau sekarang nyebutnya polder itu kayak yang di Tawang yang kemudian disebut kolam Siloam. Hebat orang ini. Tapi walaupun dia diberkati, firman Tuhan mengatakan ia menjadi tinggi hati. Yuk kita baca ya. 2 Tawarikh 32 ayat 25 ya. Kita baca yang kuning saja ya. Ya, ini tentang Hizkia. Namun Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Apa? Karena ia menjadi tinggi hati. Oke. Ya. Jadi dia menjadi tinggi hati. Kata-kata tinggi hati bukan kesimpulan saya, tapi itu tulisan Alkitab. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia flexing. Dia pamer kepada utusan Raja Babel. Ya. Bahkan mungkin bukan hanya flexing, tapi dia mungkin membual tentang dirinya. Ya, dia mungkin berkata aku sakti. Ya. Kenapa Karena dia dapat memundurkan jam. Ya, dia dapat memundurkan matahari. Ya, coba kita tampilkan ini ayatnya. Ya, 32, 31, 2 Tawarikh. Ya, yuk, tolong. Ya, para utusan Babel. Next. Para utusan Babel datang menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Tetapi Allah meninggalkan Hizkia untuk mengujinya supaya segala isi hatinya diketahui. Jadi para utusan Babel datang. Kenapa datang? Karena kedengaran Hizkia sakit. Ya, dan karena itu Raja Babel mengutus delegasi, visitasi, besuk, membawa bingkisan. Wah, seneng dia. Dia negara kecil, didatangi negara besar. Waktu itu Babel sudah melakukan peperangan terhadap Asyur. Ini 2 negara superpower lah, kalau boleh dikatakan istilahnya waktu itu. Dia didatangi, wah seneng dia. Dan orang-orang itu tanya tentang tanda ajaib yang terjadi apa? Mataharinya kok bisa mundur. Ya, entah berapa menit kita tidak tahu. Kalau di Alkitab ditulis mundur 10 tapak bayangannya. Ya. Dan itu tidak mungkin toh hanya terjadi lokal Yerusalem. Enggak, ini pasti sedunia tuh, mundur. Maka mereka tanya, kok bisa gitu? Mungkin Hizkia membual. Membual artinya bicara besar, menyombongkan diri. Ya kadang kan ada orang gitu. Omongannya gede banget gitu loh ya. Misalnya mobil inventaris kantor. Dia bilang apa? Oh aku tuku iki, wah enak ya. Bilangnya aku yang beli. Padahal barang kantor itu membual. Ya, kita jangan menjadi orang yang seperti ini. Dan ini membuat Tuhan sedih. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin menunjukkan dirinya hebat. Ya, orang
flexing, pamer, itu mau menunjukkan dirinya hebat. Karena apa? Ya kalau kita banyak lihat ya, itu kan banyak cerita itu. Ya, yang dalam istilah trennya disebut crazy rich. Ya. Kenapa disebut crazy rich? Ini OKB, orang-orang kaya baru. Ya, berarti dulunya apa mereka? Orang tidak punya. Ya, tapi menjadi kaya. Nah, dia ingin menunjukkan dirinya hebat. Hizkia seperti ini, ingin tunjukkan dirinya hebat. Supaya apa? Supaya dia dapat diterima, ya, menjadi sekutu Babel. Kadang-kadang orang mau menunjukkan dirinya hebat untuk diakui, supaya bisa masuk dalam kalangan yang lebih tinggi, yang lebih elit. Kenapa dia ingin masuk menjadi sekutunya Babel? Ya supaya negaranya aman, pikirnya dia. Aman dari ancaman Asyur. Padahal kalau kita baca, Tuhan sudah janji ketika Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan bilang, kamu akan sembuh, 3 hari lagi kamu akan ke rumah Tuhan, dan aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun, dan aku akan melindungi kota ini dari Asyur. Ya, dari hal itu kita bisa membuat apa, Saudara? Tuhan sudah janji, tetapi Hizkia masih ingin bersandar kepada Babel. Kadang-kadang kita ya seperti itu. Tuhan sudah janji sama kita, tapi kita tidak yakin. Sehingga kemudian kita cari cantolan-cantolan siapa yang dapat menjadi gantungan hidup kita. Ya, karena itu apa yang harus kita lakukan? Nah, Ibu Bapak coba simpulkan. Ya, Tuhan udah janji, tapi kita masih cari ya sandaran-sandaran lain seperti Hizkia ini. Ya. Nah, Hizkia ini kemudian digantikan oleh anaknya yang namanya Manasye. Ya. Manasye ini seorang yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang sudah dihancurkan oleh ayahnya. Ya, itu ada di catatan Kitab Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 ya, 2 Tawarikh. Karena perbuatannya ini Tuhan kemudian menyerahkan Manasye kepada Asyur. Asyur datang menyerang negaranya, kalah mereka. Dan Raja Manasye ini ditangkap, ditawan, dibawa ke Asyur. Sebagai tawanan bukan dinaikkan kereta kencana, ya, walaupun dia raja, dia dibelenggu. Tangannya dibelenggu dan dipasang kait. Kait itu apa? Semacam gantol, pancing gitu ya. Dan kalau kita nanti Ibu Bapak bisa Google ya. Pada zaman itu Asyur ini bangsa paling kejam. Tawanan itu dikait di hidungnya. Bayangkan ini dikait di hidungnya, disambung apa bahasa Jawanya, direnteng sama tawanan lain. Kalau yang depan itu buru-buru, yang belakang capek, ketarik ini ya. Bisa apa? Oke, slide-nya. Cukup. Bisa apa? Wah, bisa sempal ya. Brodol. Ini kamera mungkin mati ya. Jadi ditarik. Wah, jebol hidungnya. Atau sebaliknya, dia jalan belakangnya. Yang kecapean, dia maju. Wah ya jebol juga. Bayangkan suku ya. Sadis. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia ditangkap dan dibawa ke Asyur. Dengan tangan yang dibelenggu dan dipasang kait. Ya. Nah yang menarik suku, coba tampilkan. 2 Tawarikh 33 ayat 12. Ya, kita baca yang kuning ya. Dalam keadaan yang terdesak, ia sangat merendahkan diri. Next. Dan berdoa kepadanya. Ya, dan ayat selanjutnya itu bunyinya bilang, maka Tuhan mengabulkan doanya, mendengarkan permohonannya, ia dikembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Manasye pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Oke, cukup. Ya, dalam keadaan terdesak ia sangat merendahkan diri dan berdoa.
Tadi di awal saya sudah menyebut, kalau kita tidak mau sujud, berarti kita apa? Sombong, congkak. Ya, dikonfirmasi sama ayat ini. Dia merendahkan diri dan berdoa. Sekali lagi, kalau kita orang Kristen ngakunya, tapi kita tidak pernah doa, kita bangun tidak pernah doa, ya, berarti kita sombong. Ya, Tuhan mau kita jadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dengan apa? Berdoa. Dan saudaraku, tadi kita udah baca, dalam keadaan itu Tuhan mendengar doanya. Tuhan kabulkan. Sehingga apa? Dia dikembalikan ke Yerusalem hidup-hidup, bukan pulang dalam kondisi mati. Tidak, dikembalikan hidup dan dikembalikan tahtanya. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita catat? Padahal dia orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Tapi sejahat apapun, kalau orang itu mau merendahkan diri, kalau orang itu mau berdoa, Tuhan mau mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, Tuhan memulihkan. Ya, kenapa saya sebut memulihkan? Oh, dia pulang kok dan jadi raja lagi, statusnya dikembalikan. Ya, sekali lagi saya ulang, sejahat apapun orang kalau mau merendahkan diri, berdoa, Tuhan pasti mau mengampuni dan memulihkan. Ya, saya tidak tahu problem kita apa saat ini. Ya, kalau mungkin kita sedang menunggu pemulihan, yuk coba kita berdoa, merendahkan diri, minta ampun yang sungguh-sungguh. Saya yakin Manasye itu, betul, Manasye waktu itu pasti nangis. Wah, dia raja, tidak pernah susah. Ya, disuruh jalan dari, bayangkan, dari Yerusalem ke mana? Ke Asyur, itu daerah atas. Asyur itu sekitar antara sekarang itu antara Irak dan Suriah itu, daerah situ. Atas jauh, dengan dibelenggu, dikait hidungnya, dipenjara. Siapa orang kuat di penjara sih? Ya, kemarin kita membaca tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang begitu garang dan lantang kalau bicara. Ya, dia mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu keturunan ular budak." Begitu dia masuk penjara, tidak lama dia yang tidak kuat. Ya, kasihan ya. Ya, kita mungkin membaca itu kok bisa gitu ya. Coba kalau kita yang disuruh masuk penjara, oh ya belum tentu kuat. Ya, Manasye saya yakin nangis dan dia ngakui Tuhan. Nah, singkat cerita, Manasye ini digantikan oleh Amon, anaknya. Amon ini juga sama jahatnya dengan ayahnya dulu. Ya, dalam catatan 2 Tawarik 33 ayat 21 sampai 25 disebutkan umurnya waktu naik jadi raja 22 tahun. Tapi ditulis dia memerintah cuman 2 tahun. 2 tahun saja Tuhan izinkan karena ini orang luar biasa. Ya, jahat. Ya. Walaupun dia melihat mukjizat yang dialami oleh ayahnya. Ya. Apa mukjizat yang dialami ayahnya? Ayahnya bisa pulang ke Yerusalem, kondisi hidup, dan dikembalikan tahtanya. Dan kemudian ayahnya ini bertobat. Kalau kita baca, Manasye menegakkan kembali mezbah Tuhan. Yang tadinya bait suci sudah disegel, ini dibuka lagi dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Ya, walaupun melihat itu, Amon tetap tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, coba ditampilkan 33 ayat 23 ini ya. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagaimana Manasye ayahnya merendahkan diri. Bahkan Amon lebih banyak lagi kesalahannya. Oke, cukup. Jadi orang ini tidak tobat walaupun lihat
papanya bisa selamat pulang. Ya. Dari itu kita bisa membuat kesimpulan tentang Amon. Apa so? Bahwa Amon ini contoh anak yang terlambat dididik untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini kita perlu hati-hati. So. Ya, anak kita kalau kita biarkan dia tidak ibadah, ya kita pikir wis nanti aja kalau udah besar. Biasanya kalau yang punya anak kecil ngomongnya gitu, nanti aja Pak kalau udah besar, nanti biar tenang kalau ke gereja. Kalau masih kecil itu ya memang kalau bawa bayi ke gereja ya tangannya capek gendong terus, apalagi nanti kalau dia lapar, nangis, rewel. Sehingga orang berkata nanti aja kalau udah besar, biar sekolah minggu. Begitu udah waktunya sekolah minggu ya enggak diantarkan. Terus nanti aja nih udah besar biar berangkat sendiri Pak. Begitu sudah besar, diajak ke gereja enggak mau. Ya, lebih baik waktu dia masih kecil, dia kita ajak. Kalau perlu kita paksa. Loh Pak kok dipaksa? Kadang-kadang mendidik itu harus dengan paksaan. Coba anak kita sekolah, kalau enggak kita paksa, ayo buat PR, ayo belajar nulis. Apa pernah dia bisa nulis kalau dia tidak mau kita paksa? Ya, kadang kita paksa bangun sekolah. Ya, kenapa kita bangunkan dia? Supaya dia belajar. Dan semua itu baik. Ya. Kadang orang tua juga ngajar anaknya untuk melakukan sesuatu. Ya. Ayo, ya ibu-ibu mungkin suruh anaknya, ayo kupasi ini bantu mami. Kalau enggak pernah dipaksa untuk bantu mami, mungkin enggak tahu ini namanya bawang, yang ini namanya berambang. Ya, dan kemudian jadi besar enggak bisa apa-apa, enggak bisa masak. Saya dulu kecil yang bantu mama. Ya, masak. Ya, cacah itu apa? Daging bikin bergedel. Ya, jadi saya pun ya bisa masak. Ya. Mau open PO. Ya. Diajar. Ya, orang tua saya, papa atau kakak-kakak saya apa dan itu betulin, saya ya liatin. Ya, kemudian saya disuruh-suruh, dari itu saya bisa ya betul-betulin juga. Ya, walaupun ya kalau nunggu di situ berarti disuruh-suruh. Anak sekarang kalau orang tua kerja gimana? Nggak berani nongol, sebab nanti kalau nongol disuruh pasti. Ya, dan itu menjadi kerugian bagi mereka sebenarnya ya. Nah, Amon ini contoh terlambat dididik. Lebih baik waktu kecil kita paksa, kalau perlu kita bentak, berangkat ke gereja. Nah, kalau sudah besar kita bentak ya. Ya, nanti kalau sudah besar, wah makin sulit. Ongkosnya lebih mahal. Ya, enggak cukup dengan omongan, dengan doa aja kadang mental. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak harus puasa supaya anaknya bisa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan ini tidak lama lagi datang. Saya tidak nakut-nakuti ya. Cuman kita lihat aja Israel nih hari-hari ini. Ya, wes itu gejala-gejala. Jadi kalau kita ingin nanti kalau Tuhan datang kita bersama dengan Tuhan dan anak kita tidak ketinggalan. Mari waktu yang ada, yang singkat ini, kita percepat ketertinggalan kita kejar. Yang tidak pernah doa, yuk doa. Karena kalau tidak doa tadi sudah jelas, kita berarti sombong. Ya, nah sekarang kita masuk kepada pokok kita yaitu Raja Yosia. Ya, kita akan baca 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2 ya. Yang kuning saja ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu menjadi raja, 31 tahun ia memerintah, nama ibunya Yedida. Ayat 2.
ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Oke, cukup. Ya. Jadi Yosia ini mirip dengan kakek moyangnya lah ya, yang namanya Yoas. Yoas jadi raja umur 7. Yosia jadi raja umur 8. Ya. Dan sama seperti Yoas, nama ibunya disebut ya, Yedida, yang artinya kekasih. Ini mirip namanya Raja Salomo, Yedidiah, ya, kekasihnya Yahweh, ya. Jadi orang ini pasti ya memang cinta kepada Tuhan, walaupun suaminya yang namanya Amon jahat di mata Tuhan, nyembah berhala, tapi si mama ini setia kepada Tuhan. Dan dia didik anaknya. Dan karena didikan itu, Yosia yang kecil ini menjadi orang pilihan Tuhan. Masih anak-anak, sudah jadi orang pilihan Tuhan. Bertolak belakang dari papanya yang jahat. Ya, dari hal itu kita perlu mencatat bahwa ibu itu mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadikan anaknya sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat. Ya, tergantung ibu. Ya, coba contoh ya, kalau misalnya papanya lagi nasihati, negur atau mungkin marahi, kemudian mamanya bilang, "Wis to, Pak, biarno," gitu loh. Itu kalau anak digitukan, saya jamin anak itu nanti akan rusak. Dia tidak akan lagi memperhatikan kata-kata papanya. Papahnya aja yang bisa tidak didengarkan, apalagi mamanya. Paling dianggap angin. Karena itu ibu-ibu kalau suami ayah sedang memberitahu itu jangan dipotong begitu. Ya, wis toh biari. Itu bikin anak nanti jadi kurang ajar. Ya. Tapi kalau anak dididik baik, dia jadi sesuatu yang baik. Contohnya Yosia ini, ya. Coba sekarang kita tampilkan ayat yang ketiga dari 2 Tawarik 34, kita baca yang kuning ya. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ketika masih muda belia, ia mencari Allah. Tadi jadi raja umur berapa? 8. Ini pada tahun ke-8 pemerintahannya, berarti umur berapa? 8 tambah 8, 16. 16 dia mulai mencari Allah. Kalau saya baca ini kemarin, saya jadi ingat saya dulu. Ya, saya dulu lulus SMA 16. Ya, 16 langsung saya masuk sekolah Alkitab. Dan saya bersyukur ya, walaupun pada satu sisi saya merasa dulu agak buru-buru masuk sekolah Alkitab. Sehingga kurang pengalaman. Ya. Mestinya punya wawasan lebih luas gitu baik ya. Pikir saya. Tapi pada sisi lain, saya merasa bersyukur karena sejak muda saya sudah memberikan diri saya kepada Tuhan. Ya. Kembali ke catatan tadi. Ya, ayat 3. Pada tahun ke-12, berarti umur berapa? 12 tambah 8, 20. Ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan. Next. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon sampai di kota-kota Naftali. Ini kota-kota di kerajaan utara yang Israel. Yang tadi saya sebutkan dikasih kepada Yerobeam. Ya. Sampai ke sana dia membersihkan berhala-berhala. Ayat 7, ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Oke, cukup. Jadi dia kembali ke Yerusalem. Itu menunjukkan apa? Dia memimpin langsung ekspedisi ini. Menumpas penyembahan-penyembahan berhala. Ya.
20 tahun dia pergi memberantas penyembahan berhala. Bukan hanya di wilayahnya saja, tapi sampai ke Israel. Apa yang Yosia lakukan ini kemudian menjadi pemenuhan nubuat Tuhan yang tadi saya sebut. Sebelum dia lahir, 282 tahun sebelumnya, namanya sudah disebutkan dalam nubuat. Ya, sekarang kita baca nubuatnya itu ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 2 ya. Tolong tampilkan. Ya, saya baca, lalu atas perintah Tuhan ia berseru terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seorang anak akan lahir bagi keturunan Daud, Yosia namanya, di atasmu ia akan menyembelih para imam, tempat-tempat pemujaan yang membakar kurban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Oke, cukup. Jadi dia menggenapi nubuat yang dikatakan kepada Yerobeam ini. Ya, mezbah yang didirikan Yerobeam itu dikatakan nanti di atasmu akan dibakar tulang-tulang imam oleh satu orang yang namanya Yosia. Ya, kata-kata ini sudah dikatakan, bayangkan ya, 282 itu dia umur 8, kalau tambahi 12 tahun lagi umur berapa? 20 kan? Ya. Berarti 282 tambah 12 tambah berapa? Tambah 20. 282 tambah 20. 302. Ya. Jadi 302 tahun, 3 abad setelah itu dikatakan baru tergenapi. Ya, walaupun 300 tahun, 3 abad, tapi firman Tuhan akhirnya digenapi juga. Ya, nah ini catatan buat kita aja. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, janjinya pasti akan digenapi, cepat atau lambat. Pasti. Janjinya pasti. Nah, cuman untuk menunggu itu kita harus belajar percaya dan belajar tenang. Ya, saya ceritakan sedikit ya. Tadi malam saya baca di grup hamba Tuhan, ada seorang teman yang masuk rumah sakit, ditanya kenapa mimisan. Begitu saya baca itu saya sudah, wah, mimisen ini jangan-jangan tensinya tinggi ini. Ini bukan mimisen anak-anak kecapean ya, tapi orang tua. Kalau dia sebenarnya belum tua ya, sepantaran saya lah, lebih muda sedikit. Dulu pernah bantu saya waktu merintis di tempat ini. Ya. Kemudian saya tanya, loh kamu kok mimisen? Saya WA dia, saya chat. Apa tensimu tinggi? Iya Pak. Berapa? 190, 110 Pak. Waduh, kamu mesti hati-hati loh. Dah kita doa yuk. Tak telepon ya, bisa ya? Ya Pak. Saya video call. Begitu saya video call, saya lihat, loh, lah wajahmu kok bulat banget. Ya dia itu sama saya, tinggi saya paling segini saya. Loh, beratmu berapa sekarang? 168 Pak. Hah? Pendek loh. Iya. Oh ini sudah turun Pak. Kemarin aneh 173, 172. Ayo baru turun berapa? 4-5 kilo. Ya, hati-hati loh. Aku bukan nakut-nakuti. Ya. Itu kalau kamu mimisen itu pembuluh darahmu tuh pecah, itu di hidung, nek pecahnya di sini loh. Stroke. Ya. Istrimu, anak-anakmu masih butuh kamu loh. Kok bisa gitu kenapa? Ya itu Pak, pas hari Senin saya enggak bisa tidur. Habis itu kan kegiatannya banyak, ada rapat-rapat karena dia kerja. Ya, dia kerja jadi guru. Kenapa kerja jadi guru? Sebentar ya. Ya, dia kerja jadi guru, rapat kemudian harus ngikut ada pertemuan
ibadah kaum wanita gabungan, nah dia mesti ikut ngawal. Saya tanya, lah kenapa ndak bisa tidur? Ya ada sesuatu Pak. Saya langsung tebak, kamu mesti ndak bisa tidur mikirin Didit. Ya, tak kasih tahu ya, aku yang ngalami, tapi aku sudah lewati itu. Ya, tapi aku tahu apa yang kamu rasakan. Ya ketika kamu mungkin ada butuh harus bayar ini itu, tapi tidak ada duit. Ya padahal dia kerja. Ya kalau hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan ya benar, dia menyerahkan hidupnya, pilihannya dia jadi pendeta. Tapi dia ya ada mulutnya, ada istrinya, ada anaknya yang harus dikasih nafkah. Pendeta nafkahnya dari siapa? Ya dari jemaat harusnya. Wes mbolah mau berdebat soal itu perpuluhan, perjanjian lama atau apa. Pokoknya di perjanjian baru pun ditulis umat harus memberkati imam. Nah, enggak usah berdebat. Ya. Nah ini dia sampai kerja aja mungkin kurang. Ya sehingga ya sakit itu. Saya bilang sama dia, bro, kita ini pendeta, kita khotbah. Khotbah gampang bro, tapi melakukannya ndak segampang itu. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan kita lewat jalan-jalan susah supaya kita juga bisa melakukan itu. Nah apa buktinya bahwa kita percaya? Hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita bisa tidur. Terus saya bilang, yuk kita doa. Ya. Jadi cepat atau lambat janji Tuhan pasti digenapi. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar nunggunya aja. Ya, bahkan mungkin kita curiga kepada Tuhan. Ya, kok enggak piye toh? Katanya di Alkitab katanya Pak Sandy, bukan kata saya ya. Katanya Alkitab. Tapi sekali lagi perlu percaya. Ya. Nah, ini catatan kita. Ya, kita perlu belajar percaya. Cepat atau lambat janji Tuhan pasti dipenuhi. Yang kedua, tadi kita baca umur 16 dia mulai mencari Tuhan, umur 20 dia memimpin ekspedisi memberantas penyembahan berhala. Itu usia-usia remaja. Pertanyaan saya buat ibu bapak yang sudah terlanjur dewasa dan sudah terlanjur menjadi seumur sekian. Kalau Anda, saya tanya dulu remajanya ngapain? Apa catatan sejarah remaja Anda waktu itu? Nah, saya senang ya, saya bisa, wah saya remaja, saya sudah menyerahkan diri untuk Tuhan. Mungkin kita sudah terlanjur, bagaimana anak kita? Masih bisa enggak? Nah, itu tugas ibu bapak. Ya. Biar masa muda, masa remaja kita catatannya bagus. Bukan umur sekian sudah pernah dicantol di polsek. Aduh. Enggak popo Pak, itu kan masa lalu, kita ngurus SKCK ya tetap dikasih. Iya SKCK tetap dikasih, tapi catatannya itu nyantol di situ. Itu catatan polisi. Ya. Bagaimana dengan catatan pribadi kita? Ya, mari kita menjadi orang yang cinta kepada Tuhan sejak usia dini. Ibu bapak punya peran seperti mamanya Yosia, mamanya Yoas. Ya, kalau papanya absen, ya mamanya harus menjalankan tugas. Mungkin papa-papa bilang, oh tugas ya wong wedok ki, makane rungokke kuwi. Tak kasih tahu itu kalau papanya seperti Amon, brengsek. Lah bapak-bapak apa ya termasuk kayak Amon? Kan enggak. Jadi ya punya peran juga, aktiflah untuk menuntun anak-anaknya mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, setelah 10 tahun dia memberantas penyembahan berhala, ya, maka kemudian dia memerintahkan renovasi rumah Tuhan. Ya, ini sama seperti Hizkia dan juga sama seperti
Yoas. Ya, jadi rumah itu direnovasi beberapa kali. Ya. Nah, pada waktu direnovasi, suruh ditemukanlah gulungan kitab Taurat. Ya, kita enggak bisa baca catatan ayatnya ya. Saya sudah sediakan di catatan yang saya sudah bagikan. Itu dicatat di 2 Tawarikh 24 ayat 8 sampai pasal 35 ayat 19. Ya, di sana disebutkan ditemukanlah gulungan kitab Taurat. Ditemukan. Artinya barang itu apa? Sebelumnya hilang, atau mungkin bahasa Jawanya kesingsal. Bahasa Indonesianya apa kesingsal? Bahasa Jawa itu ketelingsut. Bahasa Indonesianya apa? Entah, enggak tahu di mana. Mungkin seperti nasibnya Alkitab Ibu Bapak saat ini. Saya tanya, bisa nemukan enggak Alkitab di rumah? Coba diingat-ingat. Mungkin ada ya. Ya ini dia. Sekarang kan orang ke gereja males bawa Alkitab, bawanya apa? HP. HP aja enggak pernah dibuka. Nanti pas buka ada WA nih sopo iki. Oh, no pesenan nih. Catatan sudah saya buatkan ya enggak dibuat. Lah kan sudah ditampilkan, Pak. Ayatnya ya sudah ditampilkan di situ. Maksud saya itu Anda perlu cek benar apa salah itu. Jangan-jangan nanti dibohongi Anda enggak tahu. Ya. Jadi orang harus kritis ya. Check and recheck. Ya. Saudaraku. Jadi barang itu hilang, baru ditemukan. Artinya selama hilang barang itu tidak pernah dibaca. Ya, Ibu Bapak gimana? Baca enggak? Baca loh Pak, tiap pagi itu Pak Sandy ngirim ya tak baca. Puji Tuhan kalau Anda baca. Baca Pak, kemarin itu sampai sore Pak Sandy malah baru bikin. Iya karena saya sakit. Tapi kan tetap tak bikin gitu loh. Ya, sama seperti mama itu walaupun sakit kan tetap harus bangun dan apa? Masak. Ya. Tak bikin no. Tapi ya ada memang yang enggak pernah baca. Begitu muncul langsung di clear chat. Asem kok ngerti ya Pak Sandy ya. Itu perkiraan. Nek bener ya puji Tuhan. Ya. Saudaraku, bukan mamahmu yang bilang. Ya. Saudaraku, ketika dibacakan maka Hizkia kemudian mengadakan pertobatan nasional. Ya. Jadi dia ngundang semua untuk mengadakan Paskah. Ya, jadi barang itu ditemukan dulu sama imam. Imam dikasihkan ke panitera. Panitera itu mungkin ya kalau sekarang itu seperti mayor teddy dulu ya. Seskap gitu ya. Nah dibawa sama seskapnya diserahkan kepada rajanya. Ya rajanya membaca langsung wah sedih dia. Wah utara sudah dibuang Tuhan. Diserahkan ke Asyur gara-gara kita tidak melakukan yang Tuhan suruh. Nangis ya. Dah kita bikin Paskah, kumpulkan semua dikumpulkan. Begitu Paskah dikumpulkan, orang-orang kerajaan utara juga diundang juga sama seperti Hizkia melakukan itu. Tapi bedanya yang kali ini dibacakan kitab Taurat dan semua orang bertobat. Ya karena Yosia semua orang bertobat. Luar biasa Yosia. Ya, mengajak banyak orang untuk bertobat. Ya, tapi selanjutnya suruh kita baca ya pasal 35 ayat 20. Ya, tampilkan. 2 Tawarikh 35 ayat 20. Ayo. Oh, mecen. 2 Tawarikh 35 ayat yang ke-20 saya baca dulu ya. Sesudah semuanya ini ketika rumah Tuhan telah diperbaiki Yosia, majulah Neko, raja Mesir untuk berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapi dia. Ayat 21. Kita baca yang kuning ya. Ia mengirim pesan
apakah urusanmu? Aku tidak datang melawan engkau. Hentikan niatmu. 22. Yosia tidak mengindahkan kata-kata neko yang berasal dari Allah. 23. Para pemanah menembaki Raja Yosia. 24. Ia meninggal. Oke, cukup. Ya. Jadi apa catatan kita? Tadi dia udah bagus. Mengajak semua orang untuk bertobat. Ya. Dia melakukan hal-hal yang hebat. Dia merenovasi bait suci. Ya, dia mengadakan Paskah. Dia memberantas berhala-berhala. Dia pikir Tuhan mesti senang sama dia. Ya. Konsekuensi logisnya dia pikir Tuhan mesti senang sama aku. Wong aku malah berjuang untuk Tuhan. Tapi sayang dia salah ya. Dia pikir dengan segala pelayanan yang dia lakukannya, ya, segala pelayanan yang dia lakukan, dia pikir Tuhan pasti senang dan bela dia. Tapi dia tidak berdoa, dia tidak tanya kepada Tuhan. Ya, dulu raja-raja sebelumnya seperti Daud misalnya, kalau mau perang dia selalu tanya Tuhan, apakah kami harus berperang? Tuhan jawab, ya, kuserahkan kepadamu. Yosia ini enggak, ya, dia gegabah. Gegabah artinya sembrono, ya, tidak berpikir panjang. Dia cegat Fir'aun Neko. Sebenarnya tadi kita baca Fir'aun Neko ini bukan mau merangi dia. Dia mau perang melawan Raja Babel di Karkemis. Jadi dia Mesir mau bantu Asyur melawan Babel di Karkemis. Nanti ibu bapak bisa google ya. Ketika Jakarta Karkemis nanti ada itu di Wikipedia, pertempuran di Karkemis. Ya. Dia itu bukan mau nyerang Yehuda, mau perang sama Babel. Tapi kalau kita lihat peta, memang Mesir itu ada di kiri bawah. Karkemis itu ada di daerah utara sana, atas. Ya. Mungkin memang ya dari Mesir kalau mau ke sana lewat tempatnya dia. Saya renungkan kenapa ya kok Yosia ini pakai bikin acara nyegat Fir'aun itu loh buat apa? Saya sempat berpikir bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan Hizkia tadi. Hizkia kan dapat kunjungan kehormatan dari utusan Raja Babel. Mungkin zaman Hizkia, ya kakek buyutnya itu ada perjanjian bilateral antara Yehuda dan Babel. Sehingga ketika Babel mau diserang, dicegat dulu sama dia. Supaya apa? Dia dapat kredit, dia dapat pujian. Wah, ciamik kamu. Mungkin, tapi itu tidak ditulis di Alkitab. Kemungkinan kedua adalah karena Mesir mau melewati negaranya. Jadi kalau tidak dicegat, wah nanti bagaimana? Ya. Tapi yang jelas tadi kita membaca bahwa ya dikatakan Yosia tidak mengindahkan kata-kata neko yang berasal dari Allah. Ini yang dicatat. Ya, artinya apa? Oke, cukup. Artinya bahwa dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia tidak tanya apa yang akan dia lakukan. Sudah diperingatkan tapi berkukuh. Kenapa? Sombong. Nah kadang-kadang kan ada orang begitu. Udah dikasih tahu, mungkin itu saudara kita, anak kita. Kita kasih tahu jangan ya Dik ya jangan. Tapi tetap dia, sudah apa-apa toh. Apalagi kalau sudah punya uang, duit-duitku sendiri. Seru. Dan tadi kita membaca karena itu ya kita baca Yosia mati. Ya, dia nyamar tapi ketahuan dipanah, kena panah dia. Dibawa pulang enggak selamat, mati. Artinya apa? Harga yang harus dibayar untuk kesombongannya adalah
kematian. Maka kita bisa membuat catatan bahwa setiap kesombongan pasti ada harganya. Saya ulangi, setiap kesombongan pasti ada harganya. Orang kalau sombong, wah itu ongkosnya mahal. Coba kalau mau sombong, mau gaya. Wah teman-teman kok semua kok pakainya iPhone ya, aku kok HP Cina ya. Ongkosnya apa? Tidak punya duit nih. Tapi mau mengadakan. Tidak ada, diada-adakan. Mengada-ngada. Ongkosnya mahal. Ya. Pengen gaya punya, wah aku malu nek pakai ini dompet jelek ini. Ya, mengada-ada. Ongkosnya mahal. Ya, ada lagi mungkin ya yang ya kadang-kadang kan anak-anak kalau sudah lulus kuliah kan berasanya aku S1, mosok aku kok cuman kerja kayak gitu. Nah, itu sombong. Sekali lagi, sombong ongkosnya ada mesti. Ya, akhirnya apa? Tidak dapat kerjaan, ngaplo bahasa Jawanya. Gigit jari aja. Ya, karena itu Tuhan mau kita belajar rendah hati. Amin, kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu doa malam hari Jumat kemarin ya. Milik-Mu Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita akan bangkit berdiri. Bersyukur atas rancangan yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur. Atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan
Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, kami dan seisi. Mari kita angkat tangan kita, biar kita membawa keluarga kita memuji, menyembah Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami, sekali lagi, kami dan seisi. Mari kita jadikan ini doa kita. Dalam hati kita minta Tuhan menolong supaya keluarga kita mengasihi Tuhan. Keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari doa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Doakan keluarga kita supaya keluarga kita mengasihi Tuhan. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Dari sejak usia dini mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Belas kasihan. Bapa surga, kami telah mendengar firman-Mu dan kami takluk kepada perkataan-Mu. Kami setuju, kami menerima apa yang Engkau tetapkan dalam undang-undang kerajaan-Mu. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami termasuk orang yang tidak merendahkan diri. Kami termasuk orang yang sombong, angkuh, congkak. Karena kami tidak mau sujud takluk kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami bangun, kami tidak berdoa, karena kami merasa kami bisa mengatasi hari-hari kami dengan kekuatan dan kemampuan kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau berjanji di hadapan Engkau, kami akan selalu belajar untuk merendahkan diri, berdoa, mencari Engkau, mencari wajah-Mu, dan juga mencari perintah-Mu, petunjuk-Mu, apa yang harus kami lakukan hari ini.
Biar kami mendapat tuntunannya Tuhan, seperti dulu ketika Daud berperang, dia bertanya kepadamu. Biarlah kami juga setiap hari melakukan ini. Kami tidak mau mengikuti yang salah dari Yosia Tuhan, tapi kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan ajari juga Tuhan, supaya kami selalu berterima kasih, bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tidak lalai, tidak menjadi tinggi hati, bahkan jangan sampai kami mengkhianati Engkau seperti Yerobeam Tuhan. Orang yang diberkati tetapi tidak membaktikan diri. Kami tidak mau menjadi seperti itu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Dan kami minta pertolongan Tuhan juga untuk keluarga kami, untuk suami kami yang belum mau datang kepadamu, atau istri yang belum mau datang kepadamu, atau anak-anak kami, atau orang tua kami. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kami percaya Engkau sebentar lagi akan datang. Dan kami tidak rela Tuhan mereka ditinggalkan. Kami ingin bersama-sama dengan keluarga kami. Kalau Tuhan datang, kami semua ada bersama Tuhan dalam kemuliaan. Terima kasih. Terus Tuhan tolong kepada kami, tolong kepada keluarga kami semuanya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu biar menjadi darah dan daging, menjadi apa yang kami lakukan setiap hari, yang kami katakan setiap hari. Kami memuliakan Engkau setiap hari. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berikan persembahan. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami dan seisi. Silakan duduk, kita akan berikan persembahan kita. Untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Mari kita bangkit berdiri. Ibu Bapak, tadi mungkin pada waktu awal sebelum kita masuk tadi sudah tersedia daftar nama keluarga yang harus kita tulis untuk acara Natal nanti. Jadi yang belum tolong ditulis. Dan Ibu Bapak mungkin tadi diberikan atau mengambil envelope Natal. Jadi siapkan persembahan terbaik Anda untuk Natal nanti ya. Bisa diserahkan nanti minggu depan atau kapan aja siap, silahkan. Atau mau ditransfer bisa disampaikan kepada Saudari Nina ya. Nanti akan ada pengumuman tentang hal itu lebih lanjut. Mari kita menandatangan. Bapak terima kasih kalau kami telah dikumpulkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dibawa Tuhan untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan sayang kepada keluarga kami juga. Sekali lagi Tuhan, selamatkan keluarga kami. Tuhan berjanji, Tuhan berkata, percayalah kepada Yesus Kristus maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Mari Tuhan, genapi janji-Mu bagi keluarga kami. Terus bawa kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan, mendoakan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Terimalah persembahan yang telah kami berikan, semuanya datang dari Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Dan karena itu cukupkanlah pemberian kami Tuhan untuk membiayai semua yang diperlukan untuk pelayanan di tempat ini. Juga persembahan-persembahan kasih, persembahan persepuluhan
saudara-saudaraku, untuk hamba-Mu ini. Terimalah Tuhan persembahan mereka dan berkatilah, karena mereka telah memberkati hamba-Mu. Bukakanlah rezeki yang ajaib bagi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bangsa negara kami supaya Tuhan tolong pemerintah kami. Sekali lagi kami doakan Bapak Presiden supaya Tuhan kasih hati dan pikiran yang mengasihi kami, mensejahterakan kami sebagai yang utama, menolong kami untuk melepaskan dari segala beban-beban ekonomi yang memberatkan, peraturan-peraturan terdahulu yang memberatkan, biar dianulir Tuhan, dan dibukakan ide-ide, gagasan-gagasan untuk mencari sumber-sumber keuangan negara yang baru dan dikelola dengan baik. Kami doakan para menteri supaya betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Terima kasih Bapak. Lindungi kota-kota dan juga desa-desa di mana kami semua nanti akan mengadakan pemilihan umum. Biarlah semua rakyat memilih pemimpin dengan benar, bukan karena mereka dibeli suaranya, tetapi karena Tuhan sendiri menggerakkan kami untuk memilih pemimpin kami. Berilah gubernur, wali kota, bupati yang baik untuk setiap daerah, termasuk juga tempat kami Bapak. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Bapak, ulurkanlah tangan-Mu, karena kami perlu berkat dan anugerah-Mu. Karena itu Ibu Bapak, saudara, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Dan mari kita pulang dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kita yang takut kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anugerah